Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah wanita menikah dengan pria yang lebih muda. Bukannya tidak yakin, tapi aku tidak menyangka akan menikah dengan laki-laki yang baru saja lulus SMA. Semua ini bagai mimpi buruk dalam tidurku. Tanpa melakukan apapun, aku dan dia ditangkap warga karena berduaan di pos ronda malam itu. Padahal kami hanya menunggu hujan reda. Mungkin saat itu nasibku sedang apes. Sepulang dari kantor kehujanan dan bertemu dengannya. Begitu pula dengannya, mungkin saat itu dia kemalaman setelah menghadiri sebuah acara kelulusan sekolahnya. Bajunya yang dipenuhi cat warna-warni memperkuat dugaanku. Dia terlihat cuek saja saat duduk di sampingku dan sudah menepi di pos ronda terlebih dahulu. Hujan yang disertai angin membuat baju kami basah. Mbak, kehujanan juga?" tanyanya polos. Aku diam sejenak dan menjawabnya dengan ketus. "Iya, seperti yang kamu lihat. Jangan terlalu duduk dekat denganku, takut nanti fitnah." Bima pun bergeser sedikit mengikuti perkataanku. Air hujan bagai keluar dari selang, turun dengan sangat derasnya. Berkali-kali kututup telinga karena petir yang menggelegar. "Takut petir juga ya, Mbak?" "Geser sana," ucapku yang sewot. Aku jadi sewot karena dia geser posisi duduknya dan mendekatiku. Sambil sedikit terkekeh, Bima pun berkata, "Aku dan kamu itu cocoknya jadi adik kakak, Mbak. Jadi tidak usah berpikiran aneh-aneh deh. Kalau usia kita beda jauh, tapi berduaan seperti ini tetap tidak enak dipandang orang." Aku mulai kesal dengan tingkahnya yang so akrab. Anak itu semakin menjadi-jadi, mulai dari berkenalan, bertanya pekerjaanku, tempat tinggalku, sampai hubungan pribadiku, membuatku semakin risih dibuatnya. "Dengan caramu menanggapiku, aku tebak pasti kamu masih jomblo kan, Mbak?" ledeknya sambil mengusap wajahnya yang basah oleh cipratan air hujan. Ingin rasanya aku cekik anak ini. Seenaknya saja dia berbicara pada orang yang lebih tua, padahal aku belum dapat jodoh karena belum bertemu dengan orang yang cocok. Apalagi di kantor, karyawan laki-laki kebanyakan memilih wanita yang jauh lebih muda daripada yang seumuran, apalagi yang tua. Sedangkan saat ini usiaku sudah 27 tahun. Mungkin selama ini aku yang terlalu berambisi. Aku lebih mengutamakan karir daripada berumah tangga. Meskipun ibu dan ayahku sudah sering mendesakku agar segera bersuami. Mereka tidak ingin aku mendapatkan julukan sebagai perawan tua. Tapi menurutku lebih baik aku bertemu pasangan di usia tua daripada menikahi orang yang salah. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hanya terdengar suara gemuruh hujan dan petir yang masih menyambar di sana sini. Kecanggungan pun terjebak di bawah naungan pos ronda. Hingga akhirnya Bima memutuskan untuk memecah keheningan. "Mbak pasti kedinginan," katanya setelah beberapa saat kami hanya mendengar suara hujan yang jatuh dari atap pos ronda tua itu. "Iyalah, namanya juga sedang menunggu hujan," jawabku ketus. "Wah,
Mbak orangnya sangat ketus rupanya. Padahal aku bertanya dengan ramah dan sopan loh. Tapi dijawabnya dengan sangat ketus. Bahkan sikapmu lebih dingin dari hujan yang sedang kita tunggu ini, Mbak. Apakah kamu tahu, Mbak? Kata orang kalau berdoa saat hujan turun, Tuhan akan mengabulkannya. Kamu mau aku doakan dapat suami bawel seperti aku? Bima pun mulai meledeknya. Anak ini benar-benar membuat perasaanku semakin buruk. Ingin rasanya aku segera pergi dan menembus lebatnya hujan. Tetapi aku tidak berani karena di dalam tasku ada laptop yang berisi file-file penting yang berkaitan dengan pekerjaanku. Ku hembuskan nafas berat berulang kali guna membuang rasa tidak nyaman berada dekat dengan remaja tengil sok dewasa ini. Bima yang menyadari ketidaknyamananku sedikit bergeser dan menyandarkan tubuhnya pada salah satu sisi pos ronda. Lalu dengan santai dia bersiul sambil sesekali memainkan air hujan dengan jari-jarinya. Entah mengapa mendengar siulannya pun membuat perasaanku semakin buruk. Aku pun tanpa sadar berteriak padanya. "Hei, apa kamu tidak bisa tenang? Telingaku sakit mendengar siulanmu itu." Bima sedikit terkejut mendengar bentakanku. Namun dia membalasnya dengan santai. "Mbak, ini kan pos ronda, fasilitas umum. Mengapa kamu melarangku bersiul? Aku kan tidak sedang bersiul di rumahmu." Anak ini semakin membuat dadaku bergemuruh saja. Menahan emosi, ku coba membuang kesal dengan menoleh ke sembarang arah. Namun hanya gelap dan mencekam yang kulihat. Cahaya lampu rumah penduduk pun tidak membuat tempat ini terang. Tapi ini lebih baik dibandingkan melihat bocah remaja yang menyebalkan itu. "Mbak," suaranya mulai terdengar lagi. Namun aku tidak menjawab dan berusaha cuek. "Mbak, di dekat tanganmu ada hewan kecil tuh." Rupanya dia sedang berusaha memberitahuku kalau ada sesuatu yang menjalar di dinding. Dan itu adalah ular. Aku menjerit dan langsung melompat dari tempat dudukku. Bima pun mengusir hewan melata tersebut keluar pos ronda. Lalu dia membungkuk dan mencari benda untuk digunakan memukul ular kecil itu di bawah pos. Namun seteliti apapun mencari, tidak ditemukan benda apapun yang bisa untuk membunuh ular itu. Bima pun menyerah dan berniat mencari benda lain di dalam pos ronda. Namun saat dia hendak berdiri, kakinya terpleset dan menabrak tubuhku hingga akhirnya kami berhimpitan di atas lantai pos ronda. Sementara ularnya tidak tahu menjalar kemana. Aku langsung berteriak karena terkejut. Apalagi dia masih bertelanjang dada dan menempel langsung pada tubuhku. Mendengar aku berteriak, beberapa orang pemuda yang sedang duduk di warung dekat pos langsung datang dan menyangka kami melakukan asusila. Aku berusaha menjelaskan bahwa itu hanya salah paham, tapi mereka tidak percaya. Akhirnya masalah itu sampai ke telinga orang tuaku. Alhasil terpaksa aku menikah dengannya karena ada bukti berupa foto yang diambil pemuda warung saat melihat ke pos ronda waktu itu. Pernikahan tanpa cinta itu akhirnya berlangsung sederhana sebab orang tua Bima tidak setuju anaknya menikah di usia sangat muda. Dia baru saja tamat sekolah dan belum kuliah ataupun bekerja. Namun semuanya dijawab oleh ayahku yang berjanji akan memberikan Bima pekerjaan di perusahaan milik keluargaku. Ini bukan kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra yang sangat romantis, melainkan ini cinta dua anak manusia yang sama-sama terjebak oleh aliran waktu. Dan kondisi ini
hanya sepenggal kisah manusia biasa yang bukan siapa-siapa. Bima bergumam sendiri di dekat tempat tidur, sementara aku masih terpaku dengan tubuh yang gemetar. Aku masih tidak percaya pada kenyataan yang sedang kualami ini. Malam ini, aku tengah berdua dengan orang asing yang aku temui di pos ronda kemarin. Bocah tengil yang menyebalkan. Dengan wajah masam, aku berdiri di dekat daun pintu yang tertutup rapat. "Mbak, sini mendekat." Dia menepuk kasur tebal yang dipenuhi kelopak mawar. "Kita beribadah yuk," ajaknya sembari mengedipkan mata. Suaranya membuatku mendelik dengan nafas sesak. Dia ternyata lebih berani dari apa yang kupikirkan. Aku mau mandi dulu, gerah sekali rasanya," jawabku. "Kita sudah jadi suami istri sekarang. Kalau kamu masih ketus begitu, nanti Tuhan marah loh," ucapnya sembari meledek. Ya Tuhan, akan seperti apa pernikahanku ke depannya? Di malam pertama dengan laki-laki yang berstatus suamiku saja, perasaanku sangat buruk. Bahkan untuk melihat wajahnya pun aku tidak sanggup karena jengkel. Dalam pikiran yang kalut, kulangkahkan kakiku memasuki kamar mandi yang letaknya di dalam kamar pengantin. "Mbak, sudah belum mandinya?" Suara Bima terdengar menjengkelkan seraya bermain dengan mengetukkan pintu kamar mandi. "Baru mau mandi? Kamu kan udah mandi tadi. Udah, jangan menggangguku," jawabku sambil memukul pintu kamar mandi dengan kesalnya. Ingin rasanya aku tarik tubuh kurusnya, lalu kurendam di bak mandi. Tetapi sekarang dia adalah suamiku. Mau tidak mau aku harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Hancur sudah harapanku memiliki suami yang dewasa dan bisa mengayomi. "Mbak, mandi berdua itu disunahkan loh. Biar aku menggosok punggungmu ya." Hampir saja aku terjengkang mendengar ucapannya itu. Bocah itu dapat dari mana pelajaran tentang suami istri? Jangan-jangan dia sengaja mempelajari hal itu karena tahu dia akan dinikahkan dalam waktu dekat. Namun masa bodoh dengan itu, aku meneruskan mandiku yang sempat terganggu tanpa memperdulikan teriakan dan ketukan di pintu. Nanti kalau dia bosan, pasti akan menyerah sendiri. Lagi pula aku belum terbiasa melihat aurat laki-laki. Meskipun dia jauh lebih muda dariku dan usianya masih remaja, tetapi dia sudah balik. Jakunnya sudah menonjol, suaranya pun sudah membesar, dan aku yakin pasti tanda-tanda dewasa lainnya sudah tumbuh di badannya yang kurus itu. "Mbak, aku itu kan suamimu," teriaknya tanpa kenal lelah. Kembali kalimat itu dijadikan senjata ampuh. Iya, aku tahu. Tapi aku masih belum siap mandi bersama denganmu. Kan masih ada banyak waktu. Besok pagi mungkin, jawabku asal karena semakin risih dengan teriakannya. "Janji ya, besok pagi aku akan menagihnya." Suaranya terdengar lebih sumringah. Pikiranku jadi campur aduk. Aku jadi bergidik. Tiba-tiba aku ingat dalam artikel yang pernah ku baca, memang ada remaja yang memiliki kelebihan nafsu, tapi aku lupa namanya. Sehingga dia tidak bisa menahan diri saat melihat seseorang yang menurutnya menarik hati. Kalau memang demikian, berarti aku sudah masuk ke kandang singa. Semakin menyeramkan saja pernikahan ini. Selesai mandi, aku baru sadar
Ternyata aku tidak membawa pakaian ganti ke dalam kamar mandi. Bagaimana ini dan apa yang harus aku lakukan? Pasti Bima akan lebih terbakar lagi hasratnya jika melihatku yang hanya dibalut handuk keluar dari kamar mandi. Bima, aku memanggilnya dengan menyembulkan kepala dari balik pintu yang sengaja kubuka sedikit. Apakah kamu tidak bisa memanggilku dengan sebutan yang lebih romantis lagi, Mbak? Kita kan sudah menikah. Dia menjawab dari tempat tidur dengan wajah yang cemberut. Rupanya dia sudah berbaring. Aku menarik nafas memikirkan agar Bima mau menutup mata atau mengantarkan kain sarung untuk menutupi badanku. Mas, bisa tolong ambilkan aku kain sarung itu? Aku menuju kursi di dekat meja rias. Nah, begitu kan lebih enak didengar. Tapi untuk apa kamu meminta sarung? Tanyanya penasaran. Ya untuk dipakailah. Untuk apa lagi coba? Jawabku ketus. Kamu malu? Kita kan sudah halal, Mbak. Kenapa harus ditutupi sih? Buka saja. Bahkan melihatmu tanpa handuk pun aku tidak akan marah lagi. Perkataannya terdengar mesum di telingaku. Bagaimana ini? Keluar hanya dengan handuk itu membuatku merasa risih dan cemas. Tetapi jika tetap berada di kamar mandi, tubuhku mulai merasa menggigil. Lalu seketika aku mendapatkan ide, aku akan keluar jika Bima keluar kamar. Aku pun mencoba bernegosiasi dengannya, akan tetapi bukannya bangun, dia justru berpura-pura tidur yang membuatku semakin jengkel. Bima, ucapku kesal. Mendengarku sebut namanya, dia membalikkan tubuhnya dengan malas, lalu menggunakan sebelah lengannya menjadi alas kepala. Mbak Laila, aku kan sudah bilang, kita sudah menjadi suami istri. Tolong hargai aku sedikit saja. Panggil aku Mas atau apa kek? Wajahku tegang. Nafasku tiba-tiba terasa berat untuk dihembuskan. Kenapa Tuhan mengirimkan jodoh bocah tengil seperti dia? Seperti tidak ada laki-laki lain saja di muka bumi ini. Mbak ini tahu tidak? Menjadi suami bukan hanya sekedar status di buku nikah, melainkan sebagai pegangan bagi perempuan yang telah kau ambil alih dari ayahnya, baik menafkahinya maupun membimbingnya. Suami yang baik bukan sekedar romantis dan mengikuti kemauan istri. Jelasnya seraya tengkurap sambil menopang dagunya. Lelaki yang baik itu mampu menjaga wanitanya dengan cinta dan kasih, sehingga wanita yang akan disebut istri itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Setelah akad nikah dilakukan, aku akan menjadi pelindung bagimu di dunia dan di akhirat. Paham tidak, Mbak? Tambahnya sambil tersenyum. Aku mencebik kesal. Bocah sepertinya, beraninya dia mengguruiku yang usianya jauh lebih tua darinya. Paham apa dia tentang pernikahan? Namun akhirnya pikiran baik menyadarkanku, bukankah jodoh, rezeki, dan maut itu sudah ditetapkan oleh Tuhan? Jika aku tidak ikhlas menerimanya, berarti sama saja aku tidak bersyukur. Baiklah Mas, ku akui aku malu. Bisakah untuk beberapa saat kita pacaran dulu ya Mas, untuk saling mengenal satu sama lain? Bima pun mengerti dengan ucapanku itu. Tapi jika dipikir-pikir, Bima memang menyebalkan dan bersikap kekanak-kanakan. Namun di samping itu,
Dia ternyata memiliki sikap dewasa dan bertanggung jawab. Ayah pun berulang kali mengatakan bahwa Bima sangat bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi mungkin dia adalah jodoh terbaik untukku. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Meskipun kehadirannya terkadang tidak terduga-duga, seperti Laila dan Bima yang dipertemukan oleh sebuah insiden. Namun pada dasarnya pernikahan mereka dilandasi oleh akal sehat dan norma-norma agama. Laila sempat meragukan Bima karena usianya jauh lebih muda darinya. Tapi setelah mengenalnya lebih dekat, dia sadar bahwa suaminya itu adalah orang yang tepat yang Tuhan berikan padanya. Usia hanyalah angka dan dewasa adalah pilihan. Jadi jangan menilai bahwa orang yang lebih tua pasti akan bersikap lebih dewasa. Karena sejatinya dewasa terbentuk dari jiwa yang selalu belajar. Dan jika semua jiwa bisa belajar dan bertumbuh, maka akan menjadi dewasa.